Belusukan ala Risma sepertinya memang ikut pola Jokowi, ada ungkapan sambil menyelam minum air, tujuannya ya 2020 atau 2024 sudah terbaca. Lalu ada Pak Sigit di Cikarang, baru kali ini ada gelandangan di Jalan Tamrin dan tidak takut sama Satpol PP sejak Risma jadi Menteri Sosial. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, pecinta masa depan negeri. Sebentar lagi kita akan dialog dengan El Sinta, dipandu oleh Mbak Silvi, membincangkan tentang belusukan Bu Risma akhir-akhir ini sesudah beliau dilantik menjadi Menteri Sosial. Ayo kita ikuti supaya kita bisa memahami dan boleh saudara juga memberikan kontribusi. Pendengar, Menteri Sosial Tri Risma hari ini melakukan belusukan ke sejumlah daerah mengawali aktivitasnya di tahun 2021. Pada hari pertama, Risma meninjau kondisi tempat tinggal warga di wilayah sekitar kantor Kemensos, Kelurahan Pegangsaan, dan menyambangi kolong tol Gedong Panjang Pluit, Jakarta. Selain di Jakarta, Risma juga melakukan pertemuan dengan anak-anak jalanan di Yayasan Mojopahit di Balong Cangkring, Kota Mojokerto. Berdasar rekam jejaknya memimpin Kota Surabaya, Risma memang sangat peduli pada masalah-masalah sosial dan kebersihan kota. Dan kami akan membahasnya bersama dengan Sosiolog Politik Universitas Negeri Surabaya, Agus Mahfud Fauzi. Pendengar, Anda juga bisa bergabung via telepon 0317406123. Pak Agus, kalau kita tahu di Surabaya saja Bu Risma juga sering membersihkan selokan dan sebagainya. Tapi ketika dia menjadi menteri, apakah perlu sekelas menteri masih melakukan belusuan, Pak Agus? Ya, memang kalau membincangkan pejabat elit itu pasti akan menjadi pertanyaan atau menghadirkan berbagai spekulasi pemikiran mengapa itu terjadi. Kalau Bu Risma kemudian pada saat ini melakukan belusukan-belusukan itu, memang kalau kita melihat Bu Risma sudah berapa kali melakukannya itu. Tetapi ketika hal itu terjadi pada misalkan sekitar DKI, mungkin kebetulan pada awal-awal ini adalah di DKI, meskipun kemarin juga sempat ke Mojokerto ataupun Ponorogo. Tetapi kalau kemudian pertanyaan Mbak Silvi tadi, apakah hal itu layak sebagai seorang menteri, itu mungkin sekali lagi jawabannya bahwa yang bersangkutan sebetulnya pada saat ini akan lebih fokus, akan lebih baik fokus terkait dengan bagaimana program yang sudah ada itu diselesaikan. Adapun hal tersebut menjadi semacam menjadi modal untuk membuat program-program selanjutnya pada 2021 ini. Begitu Pak Silvi. Ya, jadi masih perlu atau enggak, meskipun dia fokus ke program-program yang harus diselesaikan untuk menjadi modal ke program selanjutnya, belusukan penting nggak kalau menurut Pak Agus? Ya, sebetulnya itu merupakan kebutuhan bagi seorang menteri untuk bagaimana mengetahui terkait dengan apa yang terjadi pada masyarakat yang membutuhkan. Tetapi masalahnya adalah pada saat ini tuh kan fokusnya itu adalah pada bagaimana penanganan COVID-19. Jadi dampak terkait dengan COVID-19 itu tidak terjadi hanya di Jakarta, tetapi di seluruh Indonesia pertama. Kedua adalah terkait dampak itu tidak hanya kepada orang-orang di kolong jembatan, tapi kepada seluruh warga yang kebetulan terkait dengan pekerjaannya itu ada masalah, atau terkait dengan misalkan kebutuhan keluarganya ada masalah. Itu menurut saya yang kemarin belum terselesaikan oleh Pak Batubara terkait dengan program itu yang dikepras. Sebetulnya yang seharusnya dilakukan pertama adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan yang dikorup oleh menteri lama dan selanjutnya bisa diselesaikan. Baru beliau kemudian sambil berproses untuk membuat program lanjutan. Begitu Mbak Silvi. Berarti harus konsentrasinya ke bantuan sosial dulu ya, karena tahun 2021 ini baru kemarin diluncurkan tanggal 4 kemarin gitu Pak Agus untuk 3 bantuan sosial. Harusnya lebih fokus ke situ dulu daripada melakukan belusuan-belusuan ya.
Menurut saya itu merupakan kebutuhan yang harus segera diselesaikan, karena kalau berbicara 110 miliar triliun itu kan hal yang banyak ya, tidak hanya cukup untuk warga DKI atau beberapa saja, tetapi bagaimana hal itu, sebagaimana pesannya Pak Jokowi kemarin, bagaimana ini tidak disunat tapi sampai kepada masyarakat. Mengapa Bu Risma tidak langsung misalkan ngecek terkait dengan orang-orang yang mempunyai tanggung jawab untuk mendistribusikan hal itu? Karena pada kemarin 2020 Menteri Sosial yang lama itu kan memotong terkait dengan berbagai anggaran, dan hal itu sebetulnya kehadiran Bu Risma bisa menjawab terkait dengan hal yang urgen dibutuhkan pada saat ini. Begitu, Mbak Siti. Apakah mungkin dari bantuan sosial yang sudah diluncurkan kemarin ya oleh Bu Risma dan juga Presiden Jokowi bisa sebagai pengobat luka serta kerugian yang ditinggalkan oleh Juliari Batubara, Pak Agus? Meskipun disambi dengan belusukan-belusukannya itu tadi. Ya, kebetulan ini adalah pergantian tahun, sehingga pada program yang dikorup oleh Pak Juliari Batubara itu adalah program-program yang lama, tapi itu kan harus diselesaikan ya. Bagaimanapun seandainya ada yang bisa diselesaikan pada 2020 yang dikorup oleh Menteri lama, itu kan sebuah prestasi bagi Bu Risma. Kemudian pada saat ini, ketika Bu Risma sama Pak Jokowi bisa menampilkan sebuah program 2021, dan itu untuk seluruh Indonesia loh ya, seandainya itu, kemudian Menteri bisa membuat strategi bagaimana itu tersampaikan, tersalurkan, sebagaimana yang disampaikan Pak Jokowi tadi, tidak disunat oleh siapapun, tidak hanya di menteri, tidak bahkan sampai pihak RT RW tidak berani menyunat. Itu adalah prestasi yang luar biasa. Menurut saya kok begitu, Mbak Silvi. Atau perlu belusuannya pas waktu pembagian ini ya? Tidak sampai, agar pembagiannya kan meskipun ada yang ditransfer, ada juga yang masih di via Pos Indonesia ya, PT Pos gitu. Atau mungkin belusuannya pas bagiin itu aja langsung Bu Risma yang bagiin gitu, Pak Agus. Perlukah seperti itu? Saya yakin Bu Risma nanti pada saatnya ketika memberikan, beliau juga akan belusukan di banyak tempat. Tetapi masalahnya adalah ketika program prioritas itu tidak segera diselesaikan, itu kan tidak mudah ya Mbak Silvi. Terkait dengan distribusi anggaran sekian itu kan harus pengawalan. Jangan sampai misalkan kalau Bu Risma aman, kemudian anak buahnya itu kemudian tidak aman. Jangan sampai orang-orang yang di pemerintahan daerah itu tidak amanah. Kemudian yang terjadi di RT RW itu tidak amanah. Pengawalan itu, kalau misalkan Bu Risma serius untuk mengawalnya, saya yakin itu sebuah prestasi yang nilainya ketika dibandingkan dengan belusukannya Bu Risma, itu mempunyai bobot yang lebih tinggi dan tidak akan mendapatkan pikiran negatif dari orang-orang yang kebetulan tidak suka kepada Bu Risma. Begitu, Mbak Siti. Dengan adanya sekelas menteri yang masih melakukan belusuan ini, apakah ini tanda bahwa birokrat di bawahnya tidak sensitif dan tanggap terhadap persoalan sehingga menteri harus masih capek-capek turun ke lapangan, Pak Agus? Sebetulnya itu dibutuhkan, tetapi tidak menjadi program utama. Sebetulnya menteri itu yang menjadi hal yang penting adalah bagaimana mendapatkan laporan teman-teman yang ada di pemerintahan daerah, bahkan pemerintahan desa, pemerintahan kelurahan terkait dengan berbagai hal tersebut. Jadi misalkan tinggal memanggil, ya sesekali bolehlah, tetapi kan proses misalkan memanggil kepala desa kelurahan A atau bahkan bupati A, bupati B atau wali kota atau gubernur kan belum dilakukan, tapi beliau action dahulu. Seandainya sekali lagi misalkan Bu Risma mempunyai semacam kegundahan terkait dengan apa yang terjadi di satu kelurahan atau satu kota madya, dipanggil aja, kemudian bagaimana ketika tidak ada solusi beliau bisa belusukan. Begitu Mbak Silvi. Atau perlu ada atau merubah budaya kerja birokrasi, apakah perlu SOP kerja birokrat diubah agar tidak melulu di kantor gitu, bisa langsung tahu kondisi real seperti apa gitu di lapangan, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Ada pula yang mungkin sekarang yang menjadi masalah adalah data sebenarnya Pak Agus ya, agar mengetahui bahwa oh ternyata ini orangnya benar-benar miskin, belum masuk ke dalam data orang yang menerima bantuan gitu Pak Agus.
Itu kalimat yang disampaikan oleh Bu Risma ketika pertama kali sesudah dilantik. Jadi beliau akan menyelesaikan terkait dengan data-data yang tidak beres yang ada di lapangan. Beliau akan koordinasi dengan Kemendagri terkait dengan data-data yang seharusnya menerima tetapi tidak malah menerima, seharusnya tidak menerima malah menerima. Jadi itu sebetulnya problem yang menjadi program utama bagi Kemensos, karena bagaimanapun kalau kita melihat berbagai informasi di media, kita sering mendengarkan terkait dengan salah sasaran. Kemudian ada informasi salah sasaran karena misalkan ya memang ini kan RT RW-nya yang bermain. Padahal sebetulnya apakah seperti itu? Itulah sebetulnya yang menjadi program utama bagi beliau di awal. Intinya adalah bagaimana program yang kemarin dikorup itu kemudian menjadi tidak dikorup, tapi kemudian tersalurkan semuanya. Mungkin saat beberapa kali kita misalnya berbincang terkait dengan bantuan atau terkait data yang kurang tepat gitu ya, selalu banyaknya yang datang itu adalah pendengar dari Tangerang, terutama Tangerang Selatan. Nah itu mungkin bisa ya, atau dari birokrasinya atau dari ya beberapa kelurahan saja gitu yang langsung turun mendata mana sih orang Tangerang yang belum mendapatkan bantuan, kemudian didata, tidak perlu langsung Bu Rismanya gitu Pak Agus. Menurut saya kok begitu ya. Jadi pemerintah kota, pemerintah daerah itu akan lebih bagus ketika misalkan bersinergi dengan Kemensos untuk melakukan itu semua. Tidak mungkin Bu Risma bisa menangani seluruh Indonesia, misalkan 34 provinsi atau bahkan 500 lebih kabupaten kota yang ada. Kita pahami pada saat ini problematikanya sama terkait dengan mereka, orang-orang urban yang misalkan hidup di bawah kolong jembatan. Saya pikir semua kabupaten kota, khususnya di kotanya, itu ada semuanya. Dan itu membutuhkan solusi semuanya. Begitu juga terkait dengan problem kemiskinan yang lainnya, atau problem misalkan terkait dengan seseorang yang mereka tidak bisa sekolah. Itu semua merupakan problem. Dan selama ini kan memang mereka mendapatkan data, maksudnya Kemensos mendapatkan data dari ya misalkan Kemendagri atau mungkin data dari BPS. Menurut saya itu hal yang perlu ditekankan. Begitu Mbak Silvi. Kalaupun misalnya nanti ada orang yang ketemu langsung gitu ya, kan kemarin waktu sempat ada gitu ya, gepeng ketemu di jalan gitu, lalu dia ternyata tidak masuk ke dalam program bantuan, tidak masuk data, apakah dia kemudian dengan mudahnya nanti bisa dimasukkan ke dalam data? Itu sudah pasti gitu Pak Agus? Itu nanti pasti akan bentrok dengan pemerintah daerah, karena kemungkinan yang bersangkutan adalah tidak mempunyai identitas di daerah tersebut. Jadi ketika mencari laporan dari Kemendagri, maka orang tersebut memang tidak terdata karena memang tidak jelas identitasnya. Adapun solusinya adalah tidak cukup misalkan memberikan angin segar kepada yang bersangkutan saja, karena orang yang punya problem itu juga masih banyak. Kalau misalkan yang di situ itu diberi, maka pasti akan menimbulkan kecemburuan bagi orang-orang yang di tempat lain. Dan seharusnya Bu Risma selanjutnya memberikan semacam pengumuman kepada seluruh pemerintah daerah. Kalau ada yang semisal itu, maka harus dieksekusi dengan sama yang ada di DKI. Begitu, Silvi. Sebenarnya sempat ada pro kontra terkait dengan waktu itu sempat viral ya, ada tunawisma di Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta, padahal kalau kata netizen nih ya, yang komentar di Jalan Sudirman Tamrin itu sudah clear, tidak pernah ada lagi tunawisma, adanya cuma pedagang-pedagang saja. Itu sempat menjadi pertanyaan dari netizen. Tapi sebelum dibahas itu, kita ke pendengar dulu, Pak Agus. Baik. Ada yang ingin menanggapi, ada Bu Lucy di Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang, Bu Lucy. Iya, selamat siang Pak narasumber dan juga ini Pak Silvi. Kalau menurut saya itu ya bagus sih ya kalau namanya menteri turun ke bawah. Cuma ya memang saya hanya khawatirnya itu belum bisa membedakan mana dulu kota ini, tapi sekarang kan sudah keseluruhan yang harus diatasi. Apalagi ini bansos ini kan masalah yang tidak mudah ya, apalagi kemarin tinggalannya korupsi dan sebagainya. Jadi menurut saya sih seperti Pak Agus tadi, saya setuju mendingan fokus dulu ya, nanti baru kemudian ke arah yang lain. Cuma kadang-kadang saya juga bingung antara busuan ini antara ada muatan politik dengan tujuan memang untuk ngecek
warga-warga yang memang memerlukan bantuan atau bansos, itu saya yang bingung Pak. Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lucy di Surabaya, Jawa Timur. Lalu ada juga WA dari Pak Prima di Gresik, Jawa Timur. Apakah mungkin belusuan Bu Risma juga ada muatan politiknya, Pak Agus? Silakan ditanggapi, Pak. Ya, terima kasih Bu Lucy dan Pak Prima di Surabaya dan di Gresik. Yang jelas bahwa berbicara partai politik salah satunya adalah sebagai tempat untuk menghadirkan pemimpin. Di situ ada proses kaderisasi dalam hal kepemimpinan. Tidak cukup di internal partai, tetapi juga untuk kepemimpinan nasional, regional, ataupun daerah lokal. Dan pada kesempatan ini, Bu Risma adalah salah satu kader PDI Perjuangan. Beliau adalah salah satu wakil ketua di DPP PDI Perjuangan. Kebetulan beliau mendapat amanah sebagai Kemensos yang sebelumnya adalah Wali Kota Surabaya. Ketika beliau menampilkan diri sebagai orang yang belusuan, kemudian ada persepsi bahwa ini untuk menyiapkan sebagai gubernur DKI atau presiden misalkan, itu boleh-boleh saja orang mempunyai persepsi itu. Tetapi partai politik juga boleh-boleh saja menyiapkan Bu Risma menjadi calon gubernur DKI ataupun bahkan menjadi calon presiden. Karena sekali lagi, tugas partai politik adalah menghadirkan pemimpin. Tetapi perlu dibedakan antara Bu Risma sebagai Kemensos dan Bu Risma sebagai kader sebuah partai politik. Memang pasti suatu saat Bu Risma akan dicalonkan ke level lebih tinggi daripada Wali Kota Surabaya. Tetapi akan lebih baik Bu Risma ketika menampilkan dirinya pada saat ini adalah sebagai Kemensos untuk rakyat semuanya, bukan untuk salah satu partai yang ada. Adapun ketika Bu Risma bisa berhasil menampilkan program-program di Kemensos berhasil, pertama, menjadi jawaban tidak ada korupsi yang ada di Kemensos, dan selanjutnya terkait dengan program-program yang ditampilkan kemarin itu bisa terlaksana sukses, maka itu akan menjadi entry point bagi PDI Perjuangan untuk menampilkan dirinya misalkan menjadi calon gubernur DKI atau menjadi calon presiden. Tetapi sekali lagi, kalau hal ini berefek negatif, juga kemungkinan PDI Perjuangan tidak akan mencalonkan beliau. Begitu Mbak Silvi. Iya, kita ke pendengar lagi. Pak Agus, ada Pak Suwerjun di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Halo, selamat siang Pak Suwerjun. Halo Pak Surjun. Pak Surjun menyimak ya? Halo? Oh ya, silakan Pak Surjun. Oh iya. Tapi suara El Sinta kemarin kecil-kecil. Oh ini tapi Pak Surjun terdengar dengan jelas kok, tapi di radio dengar dengan jelas kan ya? Tapi nggak apa-apa lah, saya langsung aja ke topik permasalahan. Boleh diteruskan Bu? Iya silakan Pak Surjun. Ini masalah bansos. Saya sebenarnya kayak macam nggak warga negara Indonesia. Padahal nik saya itu udah elektronik. Jadi ceritanya, saya udah ngurus surat keterangan miskin, ditandatangani kelurahan sama kecamatan. Terus saya ke dinas sosial untuk meminta bansos. Nggak dikasih. Alasannya bukan warga yang bersangkutan atau KTP-nya masih luar daerah. KTP-nya mana Pak? Jadi saya heran, kalau KTP elektronik itu kan database-nya udah jadi satu. Kan nggak mungkin saya dapat bantuan gua. Sampai dinas sosial bilang nggak bisa. Terus saya tanya, kalau bisa gimana Pak? Kalau saya langsung ke Jakarta, gimana? Ya terserah aja kalau ada yang kenalan orang dalam. Jadi prosedurnya gimana Pak? Kenapa harus begitu? Makanya saya bingung sama dinas sosial ini. Di satu pihak dia bilang bisa, tapi di pihak lain dia tadi ngomong bukan KTP daerah sini. Dinsos mana Pak? Yang apa Bu? Yang elektronik. Tapi ditolak bansosnya. Jadi apa artinya dari pejabat kelurahan dan kecamatan mengeluarkan SKTM? Demikian aja Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Surjun di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Nah, daripada mungkin
ke tempat-tempat kumuh, mungkin data-data seperti ini dulu ya Pak Agus yang perlu diperbaiki ya Pak Agus. Betul Mbak Silvi, jadi apa yang dialami oleh Pak Surjun ini tentunya tidak hanya beliau saja. Banyak orang yang menjadi perdebatan oleh dinas sosial di daerah terkait dengan penerimaan bansos tersebut. Karena sekali lagi identitasnya tidak jelas. Padahal kalau kita melihat contoh misalkan ya di berbagai kota, contoh di Surabaya atau DKI, itu kan banyak orang yang urban yang dia KTP-nya tidak di kota tersebut, tetapi dia mempunyai KTP di daerahnya dan setiap saat dia pulang ke daerah. Tetapi pada saat ini mereka hidup menetap di tempat-tempat di kota-kota tersebut, dan ini biasanya tidak mendapatkan bansos tersebut. Menurut saya ini akan sangat efektif untuk diselesaikan oleh Bu Menteri terkait identitas ini. Ketika bisa menyelesaikan semua problem para penerima bansos, insya Allah nilai brandingnya itu akan lebih tinggi dibanding dengan apa yang menjadi sementara ini. Misalkan belusuan. Perlu dipahami Mbak Silvi, belusuan itu kan tema pada waktu 2012 dan 2014. Tema saat ini tentunya berbeda. Jangan sampai terjebak dengan pola-pola lama untuk membranding diri, misalkan membranding diri menjadi calon, misalkan gubernur, presiden, dan selanjutnya. Rakyat akan melihat hal yang berbeda. Begitu Mbak Silvi. Oke. Di sini Pak Agus melihatnya Bu Risma lagi branding. Ya, bagaimana? Sekali lagi, sebetulnya Bu Risma pada saat ini mengerjakan programnya, mengerjakan berbagai program. Tetapi program itu ketika berhasil menjadi branding dirinya, seperti pada waktu Pak Jokowi di Solo, beliau menampilkan yang namanya mobil SMK. Mobil SMK itu yang mengantarkan Pak Jokowi menjadi gubernur DKI dan menjadi presiden. Dan kebetulan pada waktu itu ditambah dengan pola belusukan yang ditampilkan sehingga menjadi semacam magnet bagi rakyat pada waktu itu. Tetapi perbedaannya ketika dibandingkan dengan Bu Risma, pada saat ini itu kan Bu Risma adalah Kemensos yang mempunyai problem terkait dengan menteri lama kemarin. Itu kalau bisa diselesaikan luar biasa. Baik. Ada juga tanggapan Pak via WA dari Pak Supriyatin di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Banyak yang tidak terima bansos BLT, cuma tidak tahu kami harus mengadukan kemana. Lalu ada juga Bu Inggit di Bekasi, Jawa Barat. Sejak pandemi, pendapatan saya turun parah, tapi tidak dapat bansos, jadi pengen ketemu Bu Menteri saja biar dikasih bantuan gitu. Jadinya orang pengennya ketemu Bu Risma waktu lagi belusukan nih Pak Agus. Meskipun tadi tidak mungkin ya waktu ketemu langsung dapat bantuan karena datanya ada di pemerintah daerah masing-masing ya Pak Agus. Akhirnya kan terbatas, hanya yang bisa ketemu Bu Risma saja. Padahal orang yang mempunyai kasus sama itu kan seluruh Indonesia, dan seharusnya mereka layak untuk mendapatkan bantuan yang sama dengan yang ada di misalkan di Tamrin ataupun lainnya. Jadi menurut saya problem-problem tersebut yang harus dipecahkan, sehingga problem yang sekarang ini yang tidak mendapatkan bantuan di Purbalingga dan tadi yang Mbak Bu Inggit itu dari, menurut saya harus dipecahkan, tidak personal menteri, tetapi kelembagaan. Setiap daerah, kabupaten, kota, dan provinsi mempunyai dinas sosial yang itu adalah merupakan tangan dari Bu Risma sebagai Menteri Sosial. Dan itu bisa dimanfaatkan untuk kasus yang sama, misalkan, ayo seluruhnya dikumpulkan terkait dengan data-data yang sama, tetapi tidak hanya DKI yang mendapatkan bantuan, seluruhnya mendapatkan bantuan yang sama. Begitu Mbak Silvi. Akhirnya orang tidak ekspektasinya, wah kalau saya nggak dapat bantuan dan tidak masuk data, bukan harus menunggu Bu Risma belusuan ke tempatnya ya. Karena tadi kalau dari Pak Surjun di Pondokaren, Tangerang Selatan, justru sudah dia berupaya sampai ke dinas sosial, malah nggak dapat juga padahal sudah ngurus SKTM juga. Kita ke pendengar dulu. Pak Agus, ada Pak Samson di Bogor, Jawa Barat. Halo, selamat siang Pak Samson. Selamat siang Ibu. Ya. Ikut nimbrung sedikit nih ya.
kita sebagai masyarakat jangan dulu menilai Bu Risma itu negatif. Jadi dari dulu sebagai pejabat wali kota kan bukan untuk cari-cari nama. Jadi kalau untuk belusukan, saya kira seluruh pejabat harus belusukan untuk mengetahui bagaimana bawahannya. Jadi bukan masalah itu politik apa itulah, hanya menjalankan tugasnya sebagai mensos kan gitu. Jadi masalah pendataan memang sangat amburadul di Indonesia ini. Banyak yang punya Fortuner juga masih dapat. Terus ada ketua RT sampai memberi ke warganya yang bukan wilayahnya. Jadi memang ini harus benar-benar dibenahi. Pembenahannya memang harus belusukan. Dalam arti belusukan itu ya memantau melalui pihak terkait, bekerja sama lah dengan RT, RW, Dinas Kependudukan, Bappenas, ya harus belusukan. Kalau nggak belusukan itu bukan pejabat. Jadi jangan dikira kalau belusukan menjadi arahnya ke politik dulu, jangan itu dulu yang dilihat. Mari kita sambut dengan kinerjanya, niatnya yang bagus. Kalau belusukan itu sangat bagus. Jadi saya sangat setuju harus belusukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Samson di Bogor, Jawa Barat. Lalu juga ada WA dari Pak Ujang. Masalah bansos dan Tri Risma hari ini, perlu perbaikan data bansos agar tidak tumpang tindih penyalurannya. Kemudian juga ada Pak Bara di Depok, Jawa Barat, belusukannya ke dinsos yang ada di kabupaten kota saja, jangan ke tempat kumuh untuk memperbaiki data penerima. Silakan ditanggapi Pak Agus. Terima kasih. 3 masukan tadi memang ada yang perlu langsung, misalkan Pak Samson, apa yang disampaikan, ditampilkan Bu Risma, itu adalah hal yang sangat positif. Tapi yang lain kemudian mengarahkan bagaimana belusukannya ke dinas-dinas sosial yang ada. Memang pada saat ini Bu Risma merupakan magnet bagi seluruh bagian, maksudnya dinas sosial dan rakyat secara langsung. Karena mereka yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial terkait dengan karena COVID ini. Jadi pada saat ini rakyat itu membutuhkan bantuan negara lewat dinas sosial ini. Dan mereka menunggu semuanya. Kalau misalkan Bu Risma melakukan itu hanya pada 1-2 orang, maksudnya hanya kasus-kasus seperti itu, maka yang akan bisa terselesaikan ya hanya sebatas misalkan 1 tahun itu 365 hari. Kalau Bu Risma setiap hari belusukan dengan model begitu, maka hanya 365 KK atau 365 kelurahan saja yang terselesaikan. Kelurahan yang lain itu tidak terselesaikan. Maka karena kita mempunyai struktur yang bagus, akan bagus ketika Bu Risma itu belusukannya juga yang disampaikan tadi. Kepala ke dinas sosial, ke kelurahan, ke desa. Tentunya basisnya adalah memastikan data yang ada itu adalah data yang benar. Karena selama ini kan yang disampaikan oleh teman-teman pendengar tadi kan betul. Ada yang seharusnya tidak menerima tetapi menerima, ada yang seharusnya menerima malah tidak menerima. Data itu kan seharusnya maksudnya diselesaikan oleh elit pejabat. Ketika misalkan ada beberapa orang yang belum masuk, saya pikir setiap saat misalkan Bu Risma akan datang ke Tangerang Selatan, maka coba seluruh warga Tangerang Selatan belum mendapatkan bantuan, maka segera lapor kepada misalkan kelurahan lapor kepada wali kota, disampaikanlah semuanya kepada Bu Risma ketika hadir di Tangerang Selatan. Taruhlah misalkan ada 500 kabupaten kota, itu ketika diselesaikan, maka luar biasa proses penyelesaiannya, karena tidak hanya per keluarga, tetapi per daerah, per kabupaten, bahkan per provinsi. Begitu Mbak Silvi. Oke, ada tanggapan lagi Pak Agus dari Bu Rahne di Bogor, Jawa Barat. Daripada belusukan, mending jaga jarak agar tidak tertular COVID-19. Lalu ada juga Bu Gita di Jakarta Selatan, belusukan nggak apa-apa, tapi ini masih pandemi loh. Kemudian dari Bu Sri Tati menyampaikan, kalau sebagai menteri nggak perlulah belusukan setiap hari, duduk manis dan ngecek lewat elektronik kerjaan anak buahnya.
sekali-sekali saja turun ke bawah. Bukankah sekarang sudah zaman modern, semua serba elektronik? Silakan ditanggapi Pak Agus. Ya, berbagai masukan tersebut saya pikir masukan yang sangat positif. Jadi bagaimana Bu Risma itu bisa bekerja lebih mudah, lebih ringan untuk membantu seluruh warga negara Republik Indonesia. Jadi instrumen elektronik itu bisa membantu. Seperti Bu Risma ketika menjadi wali kota Surabaya, kalau di ruangannya itu beliau mampu melihat seluruh kecamatan, seluruh traffic light yang ada, bagaimana ketika ada masalah bisa terselesaikan. Pada saat ini ketika menjadi menteri harus mempunyai jiwa untuk memantau seluruh Indonesia. Jadi kalau misalkan ada kemiskinan di DKI, maka harus diperhatikan kemiskinan yang ada di Papua, harus diperhatikan kemiskinan yang misalkan di Medan, bahkan di pulau-pulau terpencil. Begitu Mbak Silvi. Baik, kita ke pendengar lagi, ada pendengar dari Jakarta, Pak Niko. Selamat siang, Pak Niko. Ya, selamat siang, salam sehat buat kita semua. Ya, berkaitan dengan bantuan tunai ini memang sangat diperlukan Bu ya untuk menggerakkan ekonomi khususnya konsumsi atau daya beli kita yang sudah rendah. Nah, tetapi kembali lagi faktor data ini menjadi hal yang sangat krusial. Ya, kita melihat pengalaman yang lalu ketika ketidakakuratan data, barang dikirim tapi orangnya sudah tidak di rumah, barangnya dikirim tapi masyarakat atau penerimanya sudah kelompok menengah dan kelompok atas, bukan kelompok golongan lemah. Jadi ini yang menjadi krusial. Kelihatannya memang ini perlu kerjasama antar kementerian dan juga lembaga dan sekaligus pemerintah pusat dan daerah. Nggak bisa hanya satu kementerian saja, karena ini Indonesia begitu luas, 514 kabupaten, 34 provinsi. Nah, data ini selalu menjadi temuan tidak akurat, hanya indikator saja. Jadi ini perlu sekaligus diperbaiki datanya, dan sekaligus juga dipastikan bahwa penerimanya adalah betul-betul yang layak untuk menerima. Masalah data ini sudah dari waktu ke waktu, Mbak. Dan ini membuat pusing ke setiap kita, masyarakat mendengarkannya, bahwa data itu cuma data-data yang indikator, data-data siluman, dan lain sebagainya. Ini saja untuk memperbaiki, tapi seluruh kementerian lembaga, pemerintah pusat daerah harus sinergi kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Niko di Jakarta. Lalu ada WA juga dari Pak Toyo di Kebun Jeruk. Belusukan ala Risma sepertinya memang ikut pola Jokowi, ada ungkapan sambil menyelam minum air, tujuannya ya 2020 atau 2024 sudah terbaca. Lalu ada Pak Sigit di Cikarang, baru kali ini ada gelandangan di Jalan Tamrin dan tidak takut sama Satpol PP sejak Risma jadi Menteri Sosial. Silakan ditanggapi Pak Agus. Ya, akhirnya kan menghadirkan berbagai spekulasi pikiran dari audien atau dari pendengar, bahwa memang betul ketika Bu Risma itu hanya memperhatikan pada satu titik, maka titik yang lain itu membutuhkan perhatian. Jadi apa yang disampaikan Pak Niko betul, bahwa data kita sampai hari ini belum terselesaikan terkait dengan orang-orang yang seharusnya menerima bantuan tersebut. Apalagi, sekali lagi, dampak COVID berpengaruh terhadap mereka. Sebagian besar tidak mendapatkan pekerjaan. Akhirnya ya terkait dengan perekonomiannya itu agak kacau. Akhirnya ya bantuan dari pemerintah sangat ditunggu-tunggu. Akan lebih baik memang Ibu Bu Risma segera menyelesaikan problematika yang utama. Jadi sebetulnya Pak Julia Batubara itu adalah sebagai Menteri Sosial pada waktu itu akan menyelesaikan berbagai kemiskinan yang ada di seluruh Indonesia. Tetapi masalahnya beliau agak ada masalah, maksudnya beliau tergiur dengan mengambil, meskipun sedikit, tapi kan kemudian itu mengurangi sedikit dikalikan, Pak. mengurangi haknya warga. Lah, bagaimana itu bisa diselesaikan? Tetapi yang perlu lagi adalah yang disampaikan Pak Niko tadi, bagaimana data-data terkait dengan warga yang berhak menerima itu harus terselesaikan. Temanya tidak dihubungkan dengan tema politik, tetapi tema membangun negeri ini. Saya yakin bahwa kalau Bu Risma itu kemudian bisa menyelesaikan itu, nilai nama Bu Risma akan harum, meskipun tanpa mempunyai strategi yang lama. Begitu, Mbak Silvi. Baik ya, Pak Agus, sayang sekali waktunya terbatas. Terima kasih sudah bersama El Sinta, Pak Agus ya. Terima kasih, Mbak Silvi.
Ya, selamat siang Pak Agus. Selamat siang. Demikian tadi pendengar sosiolog politik dan Itulah dialog dengan Elsinta yang menarik bagi kita karena ya apa yang ditampilkan Bu Risma pada saat ini menghadirkan semacam kritik terkait dengan niat baiknya Bu Risma. Kita yakin Bu Risma tidak mempunyai niat yang sangat jelek, niat baik, tetapi Indonesia itu tidak hanya satu titik. Indonesia adalah 34 provinsi dan pulaunya ribuan, seluruhnya membutuhkan penanganan terkait dengan dampak COVID ini. Semoga bisa menjadi masukan kepada Kementerian Sosial, semoga menjadi lebih baik dalam penanganan kemiskinan ini. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.